Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak-Bapak Gabut. Oke, mungkin sebelumnya saya sudah lama sekali nggak bikin video ya. Ya seperti nama channel ini, Bapak-Bapak Gabut. Jadi kalau nggak bikin video ya berarti lagi nggak gabut. Untuk sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, mungkin sekitar 500 subscriber ya. Ya walaupun saya bikin channel ini nggak niat-niat banget sih, tapi ya terima kasih sudah di subscribe. Di video kali ini mungkin saya akan mencoba motovlog. Kita reading tipis-tipis, gas tipis-tipis sambil membahas atau mereview motor ini, alasan kenapa saya beli motor ini, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi kalian mungkin bisa tahu ya ini motornya apa ya. Jadi ini adalah Suzuki Satria F150 yang versi injeksi, atau orang-orang itu sering menyebut Fuvi ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok saya lebih milih Fuvi ya, atau motor yang modelnya Ayago pakai kopling seperti ini. Kenapa enggak beli Matic aja? Karena orang-orang kebanyakan sekarang lebih milih motor Matic dengan beberapa alasan seperti simple, yang mudah dikendarai, kemudian bisa muat banyak barang, buat boncengan juga enak gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi faktor utama kenapa saya memilih Fuvi ini daripada motor Matic ya. Ya karena modelnya gitu. Loh, apa nggak pegel gitu? Ya anehnya sih, saya mah kalau naik motor Matic atau bebek itu malah di tangan itu kerasa pegel ya. Ya mungkin ada aneh sih ya. Tapi penyebabnya itu adalah karena sejak pertama kali saya naik motor itu saya naiknya model Ayago kayak gini. Sebelumnya saya pakai ya bebek Ayago tapi yang mesinnya masih selonjoran ya, masih Victor, yaitu Kawasaki Athlete ya. Itu dari tahun 2010, sekarang 2023, jadi sudah 13 tahun saya naik motor model Ayago seperti ini ya. Mungkin karena sudah terbiasa dengan riding position Ayago ya, jadi stangnya itu lebih pendek dari motor Matic atau bebek normal. Jadi kalau pakai naik motor bebek atau Matic itu tangan itu kayak gantung ke atas gitu. Kalau naik Ayago kan tangan kita itu agak ke bawah. Jadi mungkin karena udah terbiasa seperti itu, terus pindah ke riding position yang lain, mungkin kerasa lebih lebih cepat pegel ya. Ya jujur aja itu baru naik 5 atau 10 menit itu pergelangan tangan itu udah kerasa pegel ya. Jadi ya mau nggak mau saya memilih motor dengan model Ayago seperti ini. Nah, terus kenapa nggak pilih merek sebelah Pak gitu? Merek sebelah kan ada, terus dealernya banyak, nggak kayak Suzuki, dealernya pada tutup jadi Indomaret atau jadi pecel lele. Nah, ini akan jadi alasan yang kedua kenapa saya pilih Fuvi ya. Tentu saja daripada motor sebelah, langsung sebut balah Honda Sonic. Yang pertama adalah limiternya, bukan karena limiternya tinggi terus saya mau geber terus-terusan dipakai buat kerja berat ya. Jadi maksudnya itu terus dipakai terus RPM tinggi, itu enggak sebenarnya. Tetapi ini tuh lebih ke jaminan gitu. Jaminan dalam artian begini, kalau pabrikan sekelas Suzuki saja berani kasih limiter yang sangat tinggi yaitu 13.000 RPM,
tentu saja kalau kita pakainya kalem, misal ya mentok-mentok 7.000 8.000 rpm sudah over gigi, pasti awet, pasti motor ini akan awet ya, begitu pemikiran saya. Terus kemudian dari sisi opini orang-orang ya kita tahu sendiri bahwa motor sebelah itu katanya ada spare part mesin ya, terutama spare part mesin itu nggak awet, baru dipakai sebentar, maksudnya sebentar itu ya nggak lama-lama banget ya, memang iya itu bunyi kelotok-kelotok katanya itu di setelan tensioner rantai keteng, katanya sih begitu. Nah, untuk menghindari isu ya tentu saja saya nggak milih motor itu ya, walaupun sebenarnya saya sudah berpikir matang-matang dengan modal dealernya ada di mana-mana. Saya sudah memutuskan sebenarnya untuk membeli motor itu, yaitu Honda Sonic. Tapi ternyata pas mendekati saya berencana untuk membeli Honda Sonic, lagi inden-indennya, terus cari-cari di YouTube, katanya malah spare partnya Honda itu lebih sulit didapat ya, tetap inden, terus harganya katanya juga lebih mahal dari spare partnya Suzuki ya, terutama di antara dua motor itu, yaitu Sonic dan Fufi. Kemudian alasan berikutnya adalah karena juga masih berkaitan dengan mesin ya, cuma ini bukan tentang bagaimana kualitas mesinnya sendiri, karena saya sendiri belum membuktikan. Saya adalah tipe orang yang tidak percaya sebelum membuktikan sendiri. Itu adalah karakter dari mesin Fufi itu adalah overbore. Nah, jadi sebelumnya saya juga pakai motor overbore ya, dari Kawasaki Athlete itu juga overbore. Kemudian saya pernah mencoba Yamaha MX King punya adik saya, itu kan overstroke lah. Nah, yang saya rasakan ketika pakai motor overstroke itu, ketika dibuka gas itu jengat ya, maksudnya responsif banget. Jadi dibuka dikit baik langsung ngibrit gitu. Dan saya jujur sebenarnya nggak suka motor seperti itu ya, entah memang overstroke seperti itu atau karakter Yamaha MX King yang seperti itu. Nah, makanya saya pilih overbore dengan asumsi saya pribadi bahwa motor overbore itu tarikan bawahnya lemot, jadi otomatis buat dipakai pelan nyantai itu justru lebih enak daripada overstroke. Makanya saya lebih memilih Fufi daripada Sonic, karena Sonic kan karakternya adalah overstroke. Kemudian yang terakhir adalah karena kata orang-orang Suzuki itu motor yang awet, enggak rewel, spare partnya bagus ya, istilahnya wantek gitu lah. Sampai orang-orang itu ada yang bilang, lihat aja deh itu motor-motor yang buat angkut-angkut pasti Suzuki. Nah, itu membuat saya ingin membuktikan. Di sebelumnya tadi kan saya sudah bilang kalau saya nggak percaya kalau belum membuktikan sendiri gitu. Makanya saya milih Fufi untuk membuktikan bahwa Suzuki adalah motor yang punya kualitas
bukan terbaik sih, makanya lebih bagus dibanding Yamaha dan Honda. Nah, seperti juga sebelumnya saya beli Kawasaki Athlete itu karena kata orang-orang Kawasaki kualitasnya di atas Honda dan Yamaha, ya mungkin seperti itulah. Nah, terus kenapa Athlete-nya nggak dipakai lagi, Pak? Ya karena Athlete saya itu udah jebol mesinnya, karena gara-gara telat ganti oli dan sedikit sharing aja. Waktu itu olinya tinggal sedikit, terus mesinnya kasar ya kayak motor yang sekernya jebol lah, lirnya baret-baret ya, kalian tahu sendiri lah, motor yang kekurangan oli terus dipakai jarak jauh kayak gimana ya. Maklum, soalnya dulu kan saya mahasiswa, terus mau minta orang tua juga nggak enak gitu. Sebenarnya itu waktu itu mau saya ganti, cuman udah sampai Jogja aja baru ganti, di tengah jalan macet, ternyata olinya habis. Ya nggak habis banget, cuma tinggal sedikit. Dan itu motornya itu saya pakai 3 tahun nggak ada kendala apa-apa. Setelah itu baru saya pindah ke Fufi ini. Ya wes, daripada kelamaan, langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Fufi ini ya. Yang pertama, kita mulai dari yang bisa dirasakan oleh semua orang, yaitu desainnya. Jadi desain Fufi ini sebenarnya menurut saya nggak bosenin ya. Kenapa nggak bosenin? Dibilang agresif, iya, tapi kalem iya. Jadi di tengah-tengah antara agresif dan kalem ya. Mulai dari spakbor depan dia itu kalem, enggak ada lekukan yang tajam agresif, enggak. Dia terkesan halus membulat. Terus kita ke bagian headlampnya itu dia enggak seagresif FU Barong dan enggak sekalem FU CBU ya. Untuk lampunya sendiri, untuk lampu penerangan dia sudah full LED, sementara untuk rating atau sennya itu dia masih pakai bolam. Nah, kita ke bagian bodi samping atau sayap samping. Nah, ini baru kelihatan agresifnya, sedikit agresif, tajam-tajam, enggak seagresif desainnya Honda Sonic. Terus nah baru ke belakang dia kembali kalem dengan bodi belakang bagian samping itu agak membulat, terus dengan stop lamp yang kalau dilihat itu sebenarnya kayak stop lamp custom buat motor-motor yang dimodif ya. Jadi yang dimodif terus dipotong spakbornya, dihilangin ya kayak dibikin motor balap lah yang nggak ada stop lampnya, dan dipakein spakbor kolong ya kalau custom. Nah, jujur saya sangat suka sebenarnya dengan model stop lamp ini, tapi kebanyakan orang nggak suka. Saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin kesukaan masing-masing orang itu beda-beda. Dan kalau kita perhatikan di bagian tengah sampai belakang itu, kalau lihat secara seksama ini bentuknya tuh pendek ya, jadi kayak ya terkesan racing lah, terkesan racing lah ya. Mungkin kalau kalau dicerna itu konsepnya itu seperti motor-motor sport ya. Mungkin ini agak lebih, tapi coba kalian perhatikan seperti Suzuki GSX R 150 sendiri, terus CB R 150, Yamaha R15 dan kawan-kawannya itu pasti bagian belakang ke tengah itu pasti lebih pendek daripada bagian depan ke tengah. Oh ya,
lupa kita pindah ke depan lagi, yaitu di shock breaker. Nah ini yang bagian yang menurut saya kekurangan, dan jujur saya sebenarnya tidak suka, yaitu di shock breaker ya. Jadi shock breaker UV ini diameternya kecil, kalau nggak salah 24 atau 26 lupa ya. Menurut saya untuk Ayago ini kurang kekar. Coba kalau ukuran diameternya itu lebih besar ya, 30 mm gitu, mungkin lebih kelihatan kekar gitu ya. Padahal di motor saya sebelumnya yaitu Atlet itu pakai diameter 30 mm. Terus kita ke atas ya, di bagian headlamp itu ada speedometer. Ini full, benar-benar full digital, dan walaupun tidak komplit banget, tapi yang diberikan atau fitur yang disajikan itu menurut saya fungsional ya. Jadi ada ya seperti biasa, ada speedometernya itu sendiri, kemudian tachometer, ada indikator gigi, ada indikator bensin, trip A, trip B, odometer. Nah yang beda dari merek sebelah, yaitu ya nggak usah disebutin lah, walaupun tadi udah disebutin ya, itu dia ada yang namanya indikator pindah gigi atau shifting indikator. Jadi ini sebenarnya di produk Suzuki yang lain seperti GSX R150 dan kawan-kawannya itu sudah ada, dan ini bisa di custom. Ada 3 pilihan, yaitu mode low itu 5000 dia akan menyala, kemudian mode high di 9500 rpm dia akan menyala, lalu yang terakhir adalah kita bisa mengcustom. Jadi kapan indikator ini akan menyala, dari kalau tidak salah 3000 atau berapa sampai 11.000. Nah lampunya pun kita juga bisa custom, yaitu antara berkedip-kedip atau menyala terus-menerus. Kemudian ada lagi fitur yang tidak dimiliki oleh pabrikan lain, yaitu indikator ganti oli. Nah yang ini tidak otomatis ya, kita menyetelnya sendiri. Nanti mungkin akan saya buatkan video khusus tentang speedometer UV. Kita geser dari speedometer ke bagian stang ya. Stangnya ini sebenarnya yang nggak ada yang istimewa, kayak stang motor, stang jepit apa namanya ya, stang motor sport biasa lah. Nah yang jadi minus ini sebenarnya adalah spionnya. Jadi spionnya ini sebenarnya untuk lebar itu wajar-wajar aja sih, cuma mungkin karena posisinya mungkin lebih tinggi dari stang. Terus sebelumnya pas waktu saya pakai Atlet itu saya ganti pakai spion yang pendek ya. Waktu itu kalau nggak salah pakai Aspira yang tangkai pendek, jadi saya sering selap-selip di tengah-tengah mobil. Nah waktu pakai V ini, waktu pas dari tengah mobil spionnya malah nyenggol spion mobil, hampir nyenggol spion mobil ya. Tapi ini saya ganti pakai spion 10 ribuan ya. Ya walaupun nggak sebagus Aspira sih, cuma ya buat ada aja lah spionnya, bisa buat lihat ke belakang. Sebenarnya saya juga tipe orang yang jarang banget lihat spion, lebih suka nengok ke belakang ya. Walaupun banyak orang yang bilang kayak orang lagi belajar motor ya, tapi nggak masalah, karena lihat ke belakang itu lebih afdol gitu. Kalian kalau mau ganti spion pun sebenarnya motor ini nggak milih-milih drat. Jadi kan dratnya Suzuki, Honda, Yamaha itu beda-beda ya. Kalau Honda kan 14, sama Yamaha juga 14, cuma bedanya Yamaha itu drat spion kanan kiri itu beda. Jadi didesain supaya kalau kesenggol dari depan itu nggak patah. Jadi kalau Honda kan searah jarum jam semua,
Kalau Suzuki kan kalau nggak salah dulu ranknya rank 12. Nah kalau di VUVI ini Suzuki itu ngasih yang namanya adaptor ya, jadi dudukan di handle kopling sama rem itu searah jarum jam, jadi kayak Honda, cuma ada adaptor bawaan dari pabrik. Itu dia dratnya kayak Yamaha yang apa namanya, drat kanan kiri itu beda arah putarnya. Overall secara keseluruhan dari motor ini tuh desainnya tuh padat gitu, nggak ada yang namanya gonggong atau kopong. Jadi terutama di bagian mesin itu kelihatan padat ya, mungkin karena didukung juga dengan radiatornya yang gede, jadi nggak kelihatan cungkring gitu. Terus ditambah juga peran bagasi mungkin juga bikin bagian punggung motornya itu kelihatan tebal. Terus dari desain di sini kekurangan saya jelas adalah bagasinya sangat kecil ya, walaupun untuk motor-motor sekelasnya kayak Honda Sonic, terus MX King atau Supra GTR dan sebagainya, itu mereka malah nggak ada bagasinya ya. Ini alhamdulillah masih ada, kecil banget. Cuma buat jas hujan saya yang biasa pakai yaitu ASV yang warna biru itu, yang bahannya katanya enggak full karet sih, maksudnya lebih banyak karet, nggak gampang bocor, itu kan tebel banget, jadi nggak masuk, celananya aja nggak masuk. Akhirnya saya beli jas hujan merek apa lupa, itu murah sih, alhamdulillah masuk, dan sampai sekarang malah nggak kehujanan. Jadi belum nyoba ini mantelnya bocor apa enggak, saya belum pernah saya coba. Nah terus tangkinya itu di bawah jok. Nah ini sebenarnya nggak begitu pengaruh banyak sih ya, cuma karena saya sudah terbiasa pakai atlet ya, tangkinya di depan, jadi kalau ngisi bensin itu nggak harus turun dari motor. Terus ya itu tadi, karena bagasinya kecil jadi nggak bisa masukin beras 10 kilo, karena sebelumnya kalau pakai atlet itu beras 10 kilo aja muat ya. Cuma VUVI ini ada fitur tersembunyi yaitu centelan ya, di antara handle kopling sama modul-modul yang ada kanan kiri itu ada celah sedikit, bisa buat nyandarin plastik. Terus di bagian roda, jujur roda velgnya VUVI itu kecil ya, walaupun lebih gede sedikit dari atlet, cuman menurut saya ini kurang gahar gitu, apa namanya, lebarnya itu kurang gede. Velgnya sendiri bannya juga menurut saya kurang gede ya, walaupun untuk rivalnya itu pakai ukuran ban yang sama, depan 70-90, belakang 80-90, cuma menurut saya lebih keren kalau depannya itu pakai 90-80, belakangnya 180, karena di atlet saya yang dulu juga pakai kombinasi tipe ban seperti itu ya. Dan ini tuh buat motor itu jadi lebih stabil ya. Mungkin untuk kestabilan akan saya bahas nanti di handling sama performa VUVI ini ya. Kemudian lanjut di desain roda itu, cakram itu pakai bentuk wavy, jadi cukup cantik ya. Cuma sebenarnya saya pribadi lebih milih model kembang-kembang kayak Kawasaki Athlete. Oke, selanjutnya kita bahas build quality-nya. Nah, jadi kualitas dari Suzuki ini di sini saya tidak mereview tentang mesinnya, karena motornya kan masih 1000-an kilometer, jadi nggak mungkin saya bilang wah mesinnya bagus, ininya bagus, nggak.
bagus dari sisi kualitas bahannya ya. Yang saya bahas di sini mungkin cuma plastiknya, bodinya. Jadi bodinya ini menurut saya dibanding motor-motor zaman sekarang ini benar-benar berkualitas ya, terutama kalau kita pegang di bagian spakbor. Waduh, yang bagian plastik kasarnya itu asli tebel. Saya belum pernah pegang spakbor motor setebel ini. Terus dia tuh juga pakai seperti konstruksi biar biar kokoh gitu spakbornya. Kemudian untuk kualitas cat ini menurut saya juga lumayan bagus ya walaupun cat juga belum teruji, cuma dari penglihatan saya ini finishingnya halus dan keren. Kenapa? Karena finishingnya itu ada glitter-glitternya tapi nggak begitu kelihatan. Jadi kelihatannya itu kalau cuma kena cahaya, baik yang di part body yang glossy maupun yang doff. Mungkin build quality cuma itu aja ya, karena yang langsung bisa dirasakan itu dari plastik ya. Kalau cat mungkin cat sama kualitas mesin harus diuji dulu beberapa puluh ribu kilometer baru bisa disimpulkan. Oke, berikutnya dari segi handling ya. Yang pertama adalah dari riding position. Ini sangat penting karena seenak apapun sebuah sepeda motor, entah itu dari mesin, dari kualitas, dari tampilan atau desain, akan jadi percuma kalau ternyata kalian gak cocok sama riding position. Oke, sebelumnya tinggi saya itu sekitar 163 cm, berat badan agak sedikit berat, 68 kg. Jadi untuk riding position ini menurut saya ya secara standar, jadi keluar dari dealer itu nggak kalian apa-apain sama sekali. Ini posisi benarnya menurut saya nyaman, tidak terlalu nunduk seperti atlet menurut saya. Terus setangnya juga nggak terlalu berat, kemudian nggak cepat pegel juga, lebih ya walaupun dua-duanya nggak bikin cepat pegel, cuman untuk durasi kalian pegel itu lebih cepat atlet ya. Kemudian untuk boncengan, jadi ketika kalian ada boncengan di belakang, ada yang bonceng di belakang, itu malah tambah enak menurut saya karena posisinya jadi lebih santai. Cuma dengan posisi riding seperti ini menurut saya menimbulkan kelemahan, yaitu karena terlalu nyantai, itu mengontrol motor ini tuh agak sulit dibanding dengan atlet. Di awal-awal itu saya ya agak kaku, tapi nggak terlalu kaku. Jadi buat ngerem, kemudian buat belok cepat, jadi maksudnya selap-selip, itu saya masih nyaman di atlet. Cuma setelah busanya itu saya tebalkan ya, jadi saya tebelin busanya itu, riding posisinya jadi lebih enak daripada atlet. Jadi buat nyalip-nyalip itu enak, buat ngerem mendadak itu juga lebih pede. Oke, selanjutnya dari handling kita bahas shock breakernya, baik di depan maupun belakang. Shock breaker depan menurut saya empuk ya, cuma karena mungkin terlalu empuk atau kenapa, kalau kita jalan di jalan yang tidak rata terus mengajar polisi tidur itu bunyi klak gitu
Ya ini memang katanya sih penyakitnya FUVI seperti itu. Kemudian untuk shock belakang itu juga empuk ya, mungkin malah bisa dibilang terlalu empuk. Jadi kalau kita jalan di jalan yang bergelombang itu kadang mental-mentul ya, mental-mentul. Cuma kalau untuk boncengan menurut saya enak ya, karena enggak keras. Tapi ya ada resiko kalau misalkan kalian membawa beban yang sangat berat, bisa jadi bottoming atau mentok gitu. Malah ada beberapa kasus itu sampai spakbor belakangnya itu jebol. Kemudian untuk bagian setang, kita mulai dari handle gas itu pas, tidak berat dan tidak enteng. Jadi kalau kita mau jalan santai buka gas dikit-dikit itu rasanya itu smooth gitu. Terus untuk tuas kopling juga menurut saya pas, tidak terlalu enteng dan tidak terlalu keras. Jadi ketika kita main kopling itu feelingnya itu lebih berasa. Jadi nggak ada yang namanya jedat-jedat atau mungkin selip kopling ya. Nah, kemudian kelemahan di sisi handling ini adalah motor ini itu menurut saya kurang stabil. Jadi waktu saya coba pakai rebahan juga terlalu rebah sih. Itu kadang bagian belakangnya itu nge-slide kayak ngebanting gitu, terutama kalau kita sudut putar kita itu terlalu tajam ya. Terus ketika kita melakukan hard braking ya, pengereman keras, itu bagian depan itu kadang kayak berasa itu ngunci gitu, jadi agak serong ke kanan waktu kita melakukan hard braking pakai rem depan ya. Ini mungkin juga karena efek dari rem depan yang menurut saya sangat pakem ya, jadi kita harus hati-hati kalau kita ngerem. Jadi motor ini sebenarnya menuntut kita untuk mikir matang-matang gitu mau ngebut. Jadi hati-hatilah, nggak sembrono gitu. Misalnya kita lagi ngebut terus jarak jauh itu ada kendaraan atau ada orang nyebrang, itu lebih baik kita pelan-pelan aja. Nah, sebenarnya untuk kelemahan handling ini kalau di saya ya itu sedikit teratasi setelah saya menebalkan busa jok ya. Jadi saya itu sebenarnya tidak nyangka atau gimana ya, tidak kepikiran gitu kalau kita nebelin busa jok itu bisa bikin ngatasi handling ya. Mungkin karena posisi duduk lebih tinggi, jadi posisi badan kita itu lebih, istilahnya bisa menghandle, maksudnya bisa membantu menghandle motor ya. Oke, lanjut ke sesi mungkin yang kalian tunggu, yaitu performa dari mesin FUVI ya. Kita mulai dari tarikan bawah, itu motor ini tuh sangat smooth sekali ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Mungkin ini karena efek karakter mesinnya yang overbore, jadi tarikan bawahnya itu lemot, malah bikin motornya itu smooth, enak buat dipakai jalan santai. Dan suaranya pun menurut saya sangat halus ya, malah ya mungkin ini agak melebih-lebihkan, malah kayak suara motor ya cc 100 sampai 110 cc lah. Nah, kemudian baru sampai kita tarik di RPM 7000 baru performa motor ini keluar. Jadi ibaratnya seperti ini, motor ini tuh bisa dipakai buat nyantai, dipakai buat ngebut pun juga oke, malah sangat oke ya, karena ini kan FUVI ini motor 150 cc yang paling kencang ya, kata orang-orang sih ya. Saya sih nggak membuktikan ya kalau yang ini, karena ini bukan tentang bagaimana kualitas dari sebuah sepeda motor ya.
Kalau orang lain aja udah membuktikan, kenapa harus saya gitu loh. Dan kalau tadi tarikan bawah itu kayak motor cc kecil, nah baru di putaran mesin atas itu suaranya kayak motor sport. Jadi bener-bener suaranya itu feelingnya itu kayak, mungkin agak lebih juga ini kayak moge ya, namanya juga RPM nya limiternya tuh bisa sampai 13.000. jadi ya motor mana gitu yang 150 cc, bahkan mungkin yang cc nya lebih gede itu limiternya nyampe 13.000, kayaknya jarang. Kemudian untuk panas dari mesin ini, menurut saya mesin ini panas ya. Ya mungkin karena saya udah lama nggak ganti motor dari Atlet ya, dari 125 ke 150, mungkin ya wajar karena motor ini kan kenceng, terus kompresinya gede 11,5 banding 1, panas wajar ya. Jadi kalau dipakai bentar itu panas, cuma nggak sampai overheat ya, nggak sampai overheat. Terus panasnya itu nggak begitu kerasa ke paha atau kaki. Motor ini kan juga ada radiatornya dan ukurannya itu gede kayak radiator punya motor moge ya. Kalau saya perhatikan, memang saya bandingkan sama MX King sama satu lagi Honda Sonic, itu radiator paling gede itu di motor Fuvi. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi bahan bakar. Nah ini yang menurut saya nggak nyangka itu malah dikonsumsi BBM. Jadi ini awal-awal ya, awal motor ini tuh saya coba itu cuma dapat 30 sampai 35. Jadi kalau kita jalannya santai, jarak tempuhnya jauh, itu bisa dapat 35 kilo per liter. Kalau kita macet-macetan ya 30-an lah. Nah setelah 1000 km terus servis pertama itu, konsumsi bahan bakarnya itu naik jadi 40 kilo per liter kalau macet-macetan ya. Kalau jarak jauh terus jalan santai itu bisa sampai 45 kilo per liter, bahkan saya pernah dapat itu sekitar 47 kilo per liter ya. Jadi ya menurut saya ya, walaupun enggak seirit motor sebelah Honda Sonic yang katanya bisa sampai 50 atau 60 lupa saya, cuman ya dengan mesinnya yang halus, kemudian dibawa santai juga enak, terus dibawa buru-buru ngebut juga dia mendukung. Menurut saya nggak masalah sih konsumsi bahan bakar segitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang kelewatnya. Kelebihan yang pertama yang kelewatan itu adalah adanya fitur Suzuki Easy Start System. Jadi ini tuh cara menyalakan motor ini pakai double starter itu cukup ditekan bentar, nggak perlu ditahan sampai mesin hidup. Jadi waktu kita menekan tombol double starter itu dinamo starter otomatis muter sekitar 2 detik ya. Jadi ini membuat kita nggak perlu menahan double starter sampai mesinnya nyala. Kemudian ada juga auto engine off switch ya. Ini mungkin nggak kelihatan, jadi nggak ada saklarnya atau apa. Fitur ini tuh bikin motor itu nggak bisa dinyalain kalau giginya itu nggak berada di posisi netral. Jadi menghindari kalau misalkan kita starter motor itu loncat. Ini beda, nggak kayak engine kill switch ya, yang kebetulan di motor ini nggak ada. Kalau engine kill switch kan benar-benar mati, mau itu di posisi netral atau di gigi lain itu tetap nggak bisa di starter. Mungkin ini jadi kekurangan juga di Fuvi ya, nggak ada engine kill switchnya. Kemudian nggak ada juga lampu hazard. Terus joknya, nah ini joknya ini kecil,
kecil dan kadang itu sering melorot ya. Joknya yang kecil ini bikin maaf pantat ya. Itu kalau buat riding lama itu panas dan pegel. Kalau di saya sih nggak begitu kerasa, cuma kalau buat boncenger itu kebanyakan mengeluhkan seperti itu. Nah, itulah sebenarnya alasan kenapa saya mendandani jok Fufi ini supaya lebih tebal ya, supaya nggak pedes gitu dipakai lama-lama, terus nggak melorot juga waktu dipakai goncengan. Aksonnya ya mungkin sebagian orang nggak mempermasalahkan, cuma bagi saya sendiri klaksonnya ini kayak cupu gitu loh, nggak kedengaran kayak motor yang punya performa gahar gitu. Jadi bunyinya itu kayak motor bebek atau matic yang cc nya kecil ya. Ya mungkin kapan-kapan bisa saya ganti kalau ada uang lebih ya, tapi sebenarnya nggak begitu masalah sih, asal masih bunyi dan orang-orang itu kalau kita klakson itu mereka denger gitu. Ya oke, cukup sekian video dari saya ya. Kebetulan kita sudah sampai di dealer Suzuki, maksudnya Alfamart ya. Dan kalau mungkin ada sesuatu atau bagian yang tidak saya bahas dan kalian penasaran atau ingin bertanya, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.